Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi tentunya di Fok Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sobat Fok yang berbahagia, pertama-tama tidak lupa ya, mari kita selalu panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita sering melakukan rasa syukur ya, mudah-mudahan apa yang kita terima menjadi berkah ya, khususnya bagi keluarga kita dan tentunya juga akan berkah bagi saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita semua berharap di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sobat Fok yang berbahagia, seperti biasa ya, Abah Ali tentunya tidak sendiri. Sudah hadir di tengah-tengah kita Abah Jatmiko. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan sehat, Bah? Sehat dong. Penampilan baru ya Pak ya? Enggak. Terpaksa. Atau dalam rangka 17-an nih, enggak, merubah penampilan? Ya, supaya dituakan. Abah, ini kan kita di bulan Agustus ya, seperti kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Konon 80 tahun yang lalu Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan kemerdekaan itu memang kita perjuangkan ya, bukan hadiah, bukan tiba-tiba datang ya kan, tapi penuh perjuangan ya. Terbukti banyak pahlawan yang gugur dalam rangka memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. Tentunya setelah sekian lama ya Abah ya, 80 tahun itu kalau usia manusia kan sudah banyak bonus ya. Umat ya, manula akhir ya. Iya. Umat Nabi itu kan kisaran di 60 70. Umatku itu kisaran 60 70 gitu kan. Kita Indonesia atau bangsa Indonesia sudah berusia 80 tahun ya, dan sebentar lagi menuju ke Indonesia emas ya, 100 tahun. Yang pemerintah sudah sering sampaikan bahwa untuk menuju Indonesia emas perlu disiapkan generasi-generasi yang emas itu tangguh. Kan 50 tahun tuh, Bah? Kalau perak itu kan 25. Ya, tapi nggak tahu ini kan namanya Indonesia emas. Itu kan di tahun 2045 ya kalau nggak salah. Nah iya. Ya kalau 2045 ya, makanya berarti kan 195 nanti emasnya. Oh gitu ya. Oke, iya. Wallahu alam lah, terserah. Lebih ya Pak? Oke Abah, tentunya di usia yang sudah cukup matang ini sudah terjadi beberapa kejadian-kejadian ya dalam ngurusin Indonesia ataupun negara kita itu, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ya kan. Reformasi kita sudah memiliki beberapa presiden. Kalau Orde Lama kan hanya satu, Orde Baru hanya satu presiden pemimpin. Kemudian Orde Reformasi sampai sekarang itu boleh dikatakan sangat aktif ya, dan tentunya juga karena adanya aturan bahwa pemimpin hanya 2 periode itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi otoritas, diktator dan sebagainya. Oke. Untuk mengisi kemerdekaan ini Abah, tentunya banyak hal-hal yang secara agama barangkali perlu ada nasihat-nasihat ya supaya kita tidak abai, kita tidak lupa ya bahwa memang dalam bernegara itu membutuhkan orang-orang, terutama mereka-mereka pemimpin-pemimpin kita ya, itu betul-betul paham apa maunya masyarakat,
paham masyarakat itu mau dibawa kemana, ya kan. Kemudian paham juga untuk mempersiapkan anak-anak kita, ya, anak-anak kita yang nantinya menjadi penerus dari perjuangan kita. Oke, monggo Pak. Siap Pak. Begini, sebetulnya ada beberapa nasihat yang luar biasa sekarang itu ketika medsos itu sudah terlalu bebas. Itu ya. Sebetulnya itu sekarang itu nasihat itu tersebar di mana-mana. Yang penting itu sekarang bukan nasihat. Apa itu? Contoh. Tauladan. Ya. Contoh ketauladanan yang tua, bagaimana mereka bersilaturahmi, bagaimana mereka bekerja keras, bagaimana mereka bersatu, itu yang penting. Ya, betul. Kalau nasihat itu sudah di medsos itu sudah tersebar luar biasa, siapa saja bisa membaca, walaupun negatifnya ya yang jelek pun juga ada. Jadi di situ ibarat mata uang ya Pak. Mata uang. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana kan gitu. Itu sama-sama penyertanya itu ada. Jadi nggak bisa kita tutup yang jelek, kita tutup itu nggak bisa karena begitu terbukanya informasi yang kita terima. Tapi tetap penting, tetap penting karena namanya nasihat kan sesuatu hal yang dibutuhkan tiap harinya, karena katanya yang namanya pikiran itu setiap detiknya dia akan berputar sampai ribuan kali. Jadi memang pikiran itu nggak pernah berhenti, dia akan berpikir muter terus. Nah, isinya apa? Kalau isinya positif ya akan positif, kalau isinya negatif ya akan negatif. Tapi ini ada buku bagus ini, 100 nasihat bestseller. Coba kita baca Bah, satu persatu ya Bah. 100 kan berarti 100 hari. Ya, 100 hari ya. Sehari 2 ya 50 hari. 50 hari. Yang pertama, jangan putus asa. Nah, itu. Ya, walaupun kondisi negara kita seperti ini ya, apa ya? Iya. Kita semua pasti punya masalah. Ya kan? Betul. Kita semua pasti punya masalah. Bahkan kalau nggak ingin punya masalah ya mati saja katanya. Ya kan? Karena hidup itu masalah. Karena hidup itu masalah. Ini coba didengarkan anak-anak muda. Oke. Kita semua pasti punya masalah. Jadi begini Pak. Ketika kita hari itu diberikan kegembiraan, maka pasti kita akan memikir seluruh kehidupan kita gembira, penuh syukur, penuh dengan apa ya namanya itu kelegaan. Tapi kalau hari itu diberikan musibah, pasti kita akan mengkalkulasi seluruh kehidupan kita adalah keburukan. Itu sudah mindset dalam pikiran loh Pak. Jadi orang itu begini, kalau mau bersyukur, pasti seluruh kehidupan ini penuh kesyukuran. Kalau mau mengeluh, pasti seluruh kehidupan ini hanya keluhan saja. Ya. Oke, catat ya sahabat Fok, garis bawahi besar. Jadi ya kan? Kalau kita mau gembira, harus bersyukur terus, ya kan? Kalau kita bersyukur, otomatis kehidupan kita itu menjadi gembira selama-lamanya. Kalau gitu. Pikiran kita itu mau bersyukur, pasti seluruh kehidupan kita itu penuh kesyukuran. Tapi kalau kita mau mengeluh, pasti seluruh kehidupan kita itu hanya keluhan ya, jadi apa-apa kurang, orang pas dan sebagainya juga sifat mengeluh. Otak itu seperti itu. Jadi tinggal kita mau berpikir milih mana. Oke, baik Abah Jantiko, Sobat Fok, kita lihat sejenak, ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja.
Kembali bersama Abah dan Abah tentunya di Fok Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sobat Fok, sekali lagi ya Abah tekankan. Jadi kalau kita mau seluruh hidup kita itu penuh rasa syukur, maka saat ini bersyukurlah. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi harus disyukuri supaya kedepannya juga ataupun kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu mempunyai rasa syukur. Kemudian itu tadi jangan sekali-sekali kita mengeluh ya, tadi Abah Catmiko sudah sampaikan. Kalau kita mengeluh, ya akhirnya kehidupan selanjutnya kita juga akan penuh dengan keluhan. Begitu Abah, monggo Abah, lanjutkan. Iya, kita semua pasti punya masalah dan akan menghadapi masalah. Ya. Kata Imam Syafi'i itu dunia itu sebetulnya hanya dua hal. Satu, kita menguasai takdir. Ya. Jadi hari itu seperti apa yang kita rencanakan, ya kan? Hari itu kita pengen proyek kita 100 juta tembus, alhamdulillah tembus, bahkan 200 juta, ya kan? Hari itu kita kepengen makan apa, dapat makan apa. Karena memang hari itu ditakdirkan oleh Allah. Seluruh takdir kita kuasai. Yeah. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan izin. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, dan hari yang kedua adalah hari yang kamu dikuasai takdir. Apa yang kamu inginkan tidak terwujud. Yeah. Apa yang ingin kamu capai tidak tercapai. Apa yang ingin kamu wujudkan tidak terwujud, dan begitulah dunia. Maka kalau kemudian kita mengatakan begini, Bah, aku mau bekerja keras, kemudian nanti setelah kumpul hartanya yang banyak, selesai tinggal menikmati. Nggak ada. Nggak ada. Ya, maunya kan seperti itu. Cita-citanya semua orang seperti itu. Jadi semua sudah dikumpulkan, semua alat-alat kebahagiaan dikumpulkan, semua alat-alat kebahagiaan diusahakan, kemudian walaupun harus pakai walaupun harus pakai memalsu ya. Ketika sudah tua tinggal menikmati. Ada kata-kata yang bagus, saya pernah mendengar begini. Waktu muda saya bekerja keras untuk bahagia. Di masa tua ya itu ya. Setelah semuanya terpenuhi, saya sudah tua. Nggak bisa menikmati. Gitu, Pak. Iya, waktu betul. muda saya bekerja keras untuk mengumpulkan cukup, gitu. Setelah cukup saya sudah tua, gitu, ya kan? Naik tangga sudah nggak bisa, gitu. Bahkan makan pun juga dibatasi. Nggak boleh makan kikil, ya kan? Sate nggak boleh. Jadi begini, image bahwa masalah itu suatu saat akan selesai, malah jadi masalah. Paham nggak, Pak? Ya. Jadi kita kumpulkan semuanya harta, kita kumpulkan alat-alat kebahagiaan itu bukan untuk menghilangkan masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Kalau menghilangkan masalah nggak akan. Ya. Tapi akhirnya juga kebanyakan malah menjadi nambah masalah. Nah, kita semua pasti punya masalah dan akan menghadapi masalah. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bersiap-siap menghadapi masalah. Bukan menghilangkan masalah, bukan menghindari masalah. Masalah itu tidak dapat dihindarkan, apalagi ditinggal lari. Jadi ada masalah dihindari. Sekarang kan begitu, Pak. Ada masalah dihindari, ya kan? Ada masalah dihindari lagi. Ada masalah dihindari lagi. Apakah masalah itu selesai? Enggak. Nambah masalah. Cuma terlihat tersembunyi, ya kan? Terlihat tersembunyi. Nah, kita akan menghadapi masalah saat ada perkara yang membuat kita ingin menangis. Ingatlah beribu momen yang telah kita tersenyum, tertawa, bahagia. Jadi begini.
Saat ada masalah, kita ingat-ingat kebahagiaan yang ada. Ini seperti kasus Nabi siapa yang diberi sakit itu? Nabi Ayub. Ya, ketika diberi sakit, kemudian engkau itu kan Nabi, berdoalah kepada Tuhanmu agar selesai ujian. Terus Nabi itu mengatakan, aku itu sudah diberikan kebahagiaan yang bertahun-tahun, sedangkan ujianku baru begini. Aku malu untuk memohon kepada Allah. Luar biasa. Nah, sekarang begini Pak, besok di akhirat itu, orang yang masuk surga adalah orang yang banyak berzikir hamdalah. Bersyukur ya kan akhirnya. Hamdalah. Sekarang kalau kita diberikan musibah, bisa nggak mengatakan hamdalah? Sulit. Sulit apa? Ya toh, jatuh. Alhamdulillah. Rugi puluhan juta. Alhamdulillah. Sulit apa? Ya, sulit. Ya, karena otak kita nggak terprogram seperti itu. Iya. Nah, sekarang begini Pak. Apalagi menghadapi masa yang akan datang, yang kita nggak tahu besok itu akan celaka, apa akan beruntung. Itu kecemasannya luar biasa loh Pak. Ya. Ya kan? Betul. Sehingga banyak sekali orang yang kecemasannya luar biasa, dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan sudah banyak pun masih kurang. Iya, ya kan? Karena kan itu memang sifat akhirnya, dasar manusia. Korupsi, akhirnya dia mengambil hak orang lain, akhirnya dia merampas orang lain. Itu karena timbul bukan karena dia tidak cukup, tapi kecemasan. Hartaku yang 1 triliun ini jangan-jangan kurang untuk esok hari. Ya kan? Ini nanti diberi 10 triliun ya. Kemarin kita dengar itu malah anggota DPR apa? Anda tahu itu? Iya, itu korupsi anggaran yang harusnya untuk CSR, ya kan? Itu kan luar biasa. Apakah itu, mereka orang-orang miskin, Pak? Enggak toh? Enggak, dia secara ekonomi berkecukupan. Artinya dia sebetulnya orang baik, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masalah yang akan datang. Cuma kan semuanya timbul dari kecemasan. Makanya kemudian bagaimana caranya bersyukur, alhamdulillah. Nah, sekarang kuncinya di situ, Pak. Ada beberapa ulama itu mengatakan begini. Kalau kamu berpikir tentang masa datang, nggak bisa kamu mengucapkan alhamdulillah. Berpikirlah yang lalu. Oh, ya sudah lewat berarti ya. Yang sudah diberi istri, sudah diberi anak, sudah diberi harta, sudah sukses, sudah jadi presiden, sudah jadi menteri. Loh, ini kan alhamdulillah, ya kan? Iya. Tapi kalau kita mikir yang akan datang, nggak bisa. Yang akan datang itu adanya hanya 2. Beruntung dan tidak beruntung. Tapi kalau itu terkait dengan hadis yang kita harus merasakan hidup selamanya itu hadis apa itu ya? Hadis atau apa itu? Jadi mensikapi keadaan ya. Kalau berpikirlah duniamu seakan-akan akan hidup selamanya. Hidup selamanya. Apa kebalikannya itu? Sedekahlah, ya kan? Seakan-akan besok mati. Besok gitu. Akan mati. Begini Pak, yang penting kita syukuri dulu. Perkara besok kita mau celaka, ya kalau celaka, kalau enggak, sesuatu yang tidak pasti kenapa dipikirkan. Yang penting apa Pak? Flip back aja. Alhamdulillah ya Allah sudah sampai. Sudah sampai detik ini, sudah sampai langkah ini. Saya jadi orang bahagia. Itu dulu Pak. Alhamdulillah. Perkara masa datang yang kita tidak tahu apakah besok mau bahagia apa enggak, ya tetap kita lawan. Tapi yang penting alhamdulillah dulu toh Pak.
Jadi apa yang sudah lewat itu perlu kita apalagi syukuri. kalau kena nanti ayatnya la in sakartum, ketika Wa kamu itu azidannakum. bersyukur maka hanya akan ditambah. Ya, betul. Ya kan, Bah? Nah, oke. ini kuncinya. Ya, oke, baik, Abah. Kita berhenti lagi sejenak. Ada pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Folk Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Abah dan Abah. Kembali bersama Folk Radio Jogja tentunya, bersama Abah Ali dan Abah Jatmiko. Oke, Abah, tadi sempat ketunda, monggo dilanjut. Ya. Selama matahari masih terbit di sebelah timur, bumi masih menumbuhkan tanaman, langit masih menampakkan kebiruannya, luar biasa ya. Rembulan dan bintang-bintang masih menghiasi malam. Tak ada alasan untuk berputus asa. Jadi kan feedback, Bah. Betul. Ada orang begini, alhamdulillah. Lah kamu tuh gimana, wong dunia kayak begini, sekarang baru bangkrut, semua susah, semua begitu kok. Sampean kok alhamdulillah. Iya, aku tuh alhamdulillah sampai detik ini masih hidup, sampai detik ini masih makan, punya rezeki. Jadi dia pikirannya nggak, besok mau Indonesia bubar 2030. Iya. Kan pikirannya kan, ya kan? Orang-orang kan sekarang Indonesia kan mau bubar. Tapi dia tetap alhamdulillah. Loh, kenapa lu bisa begitu? Iya, saya mensyukuri. Nah, untuk besok udahlah kena ayat ini aja lah. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan diberikan tambahan. Ya. Tapi sebenarnya apa? Orang Jawa itu sudah memberikan contoh loh ya. Oh, banyak. Ya kan? Itu terkait dengan kalau kita kena musibah itu kan masih ada untungnya. Ya kan? Untung ya. Katakanlah kita kecelakaan gitu ya, kakinya lecet, untung hanya lecet-lecet, ya kan? Ini kan secara tidak sadar sebenarnya orang-orang tua kita itu sudah memberikan contoh, gitu loh. Jadi apapun yang terjadi pada kita, ya kita cari untungnya. Intinya kan kita harus mengucapkan alhamdulillah tadi itu. Itu kan sebetulnya untuk mereset pikiran kita. Karena sebetulnya begini, Pak, yang dikhawatirkan itu bukan masalah, tapi kecemasan menghadapi masalah. Itu kata orang itu begini, mati duluan sebelum mati yang sebenarnya. Kalah sebelum bertanding. Padahal belum tentu nanti pas bertanding itu kalah kan. Begini, ada satu cerita itu begini. Ada seorang narapidana mau dihukum mati. Kemudian para menteri itu kebetulan mereka orang-orang yang ingin melihat, mendeteksi bagaimana kematian kecemasan. Nah, kemudian nanti kamu hukumannya mati tidak ditembak katanya. Nanti gitu ya. Kamu ditutup matamu. Kemudian kamu matinya nanti digigit ular kobra. Oh ya, siap. Akhirnya ditutup. Nah, itu orang-orang pinter tadi, eksperimen tadi. Dia nggak datangkan ular kobra, cuma disuntik aja jarum yang di sini sedikit. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Warna kecemasan yang luar biasa digigit oleh ular kobra tadi. Maka dia terus badannya dingin, panas, gemetar. Oh, hebat ini, aku akan mati. Dan mati betul. Padahal itu suntikannya karena kecemasan. Saya pernah dengar seorang dokter atau apa itu, dia mengatakan begini, kadang-kadang kematian itu karena kecemasan, bukan karena penyakit yang sebenarnya. Dulu, orang-orang zaman Belanda itu, orang-orang itu tahanan-tahanan itu dimasukkan dalam satu ruangan. Kemudian nanti akan kita hembuskan racun, asap. Gitu.
Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian muncul asap, padahal itu bukan asap racun. Bukan asap racun. Hanya untuk eksperimen saja. Tapi saya karena ketakutannya yang luar biasa, terus menghisap, terus kemudian mereka merasa ini racun yang luar biasa, terus kemudian, nah, yang membunuh siapa? Pikirannya. Jadi kecemasan itu ya. Termasuk barangkali orang-orang yang sakit itu juga mungkin kenapa nambah parah sakitnya itu karena kecemasan yang betul-betul dia rasakan. Apa yang terjadi Pak ketika kita hanya berpikir yang akan datang? Kecemasan yang luar biasa. Tapi kata di sini, jangan putus asa selama matahari masih terbit di sebelah timur. Iya, aku masih diberi kehidupan, alhamdulillah ya Allah. Apa yang di alhamdulillah? Kehidupan kemarin yang sudah lewat. Kita jadi orang baik, punya keluarga baik, kita di masyarakat ya nggak buruk-buruk ya dianggap oleh masyarakat, dimanusiakan. Alhamdulillah. Nah ini ketika sudah dibegitukan, itu orang bisa berkata alhamdulillah dan tenang saja. Untuk masalah besok, dia ingat lagi, ya memang semua itu ada masalah. Namanya hidup juga masalah. Nah, kita nggak tahu besok beruntung atau celaka. Ya sudah, nggak usah dipikirkan celaka sekali. Ya kalau celaka banget. Nah kalau untung, ya toh sudah ini seperti sekarang masa mahasiswa ini, Pak, orientasi mahasiswa itu yang anaknya kemarin, yang di pucuk gunung, yang tidak punya apa-apa, dia hanya pencari rumput. Ternyata anaknya terus dijemput oleh rektor, ya toh? Iya. Karena masuk kedokteran loh. Kita kan nggak pernah tahu kalau ada ulama begini. Saya tuh nggak pernah memikirkan, merasa khawatir anak saya tuh besok mau jadi apa. Karena nyatanya banyak orang-orang besar sekarang tuh anaknya orang miskin ternyata. Dan banyak anak orang-orang yang sekarang nggak berhasil, anaknya orang-orang kaya. Walaupun juga banyak anaknya orang besar, juga anaknya orang kaya. Dan itu terus saja. Kenapa saya terlalu berkhawatir bahwa orang besar itu pasti lahir dari orang-orang yang sukses? Enggak. Ya sudahlah, anakku yang penting, kita tidak pernah tahu, yang penting berusaha. Intinya tidak putus, tidak cemas dengan masa depan. Dimanapun kita, kapanpun, bagaimanapun, dan bersama siapapun, hidupkan cita-cita dan jangan putus asa. Wah, bagus ini, Pak. Ini bagus. Jadi positif. Putus cinta boleh, tapi putus asa jangan. Ya, jadi anak muda ini ya, Sobat Fok, nggak apa-apa putus cinta, ya kan? Tapi yang penting jangan putus asa. Kan ada ini, sering kita dengar itu ya, mereka putus cinta, tahu-tahu bunuh diri, ya kan? Ada permasalahan apa yang mungkin menurut dia tidak sanggup menghadapi, itu akhirnya larinya ke menyelesaikan hidup, yaitu hidup diselesaikan sendiri kan gitu. Ini kan notabene-nya karena putus asa, putus harapan gitu. Begini Pak, semuanya itu kan sudah ditulis yang di atas. Jodoh, musibah, rezeki, mati. Yang salah tuh kamu, kenapa menjodohkan dirimu sendiri? Sudah rela ikhlas luar biasa. Aku tidak akan bahagia kecuali hidup bersamanya. Aku tidak akan senyum kecuali berada di sampingnya. Nah ini kan dia membatasi pikiran-pikiran sendiri. Padahal sebetulnya dia jodohnya temennya. Ya toh, begitu temennya ikut nimbrung sekali sudah diambil sama temennya. Banyak itu kejadian hal seperti itu. Makanya kan agama ini sudah mengajarkan. Ya kalau memang belum dijodohkan ya jangan menjodoh-jodohkan diri. Aku tidak bahagia kecuali bersamamu. Ya kok bahagiamu kok cuman tolok ukurnya. Tolok ukurnya padahal unsur kebahagiaan itu banyak ya. Tidak hanya di satu sisi aja. Ini sebetulnya yang membuat sempit hidup kita adalah cara pemikiran kita sendiri.
yang namanya rezeki luas. Yang membuat sempit rezeki siapa? Ya pikiran kita. Dunia ini indah, dunia ini penuh dengan cahaya. Yang membuat gelap, yang membuat dunia ini ya pemikirannya sendiri. Aku tidak akan bahagia kalau tidak bersama dia. Lega apa? Jadi itu bukan hanya puisi ya, Pak, ya? Tapi di dunia puisi. Nyata juga banyak hal terjadi. Tapi saya sudah nggak anubah, sudah tidak bisa menghayati lagi. Oke, baik, Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada, saya garis bawahi ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Jatmiko. Jadi selama matahari masih muncul dari timur, kemudian malam hari masih banyak bintang dan rembulan, kemudian langit masih biru dan tanah itu masih menumbuhkan tanaman. Ya, jangan sekali-sekali kita putus asa. Ya, masih ada hal yang akan kita dapatkan. Maka sekali lagi intinya di sini janganlah kita putus asa, tetapi kita harus selalu mensyukuri apa yang kita terima. Oke, baik Sobat Fok, 1 jam kita bersama, tentunya banyak hal yang sudah kita sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami berdua dan tentunya juga bagi Sobat Fok yang di luar sana. Kurang lebihnya Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon maaf, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.